melukis dan belajar waktu kecil bagi melukis di atas batu, melukis batu seperti melukis di atas lambai. Waalaikumsalam. Doa itu dulu kalau kita kabur itu selamat galau dunia dan jangan menganggap enteng amal ibadah sekecil apapun. Jangan kalau dia yang apapun yang sebab khusus sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisnya kalau benar pasti ada sis. Waalaikumsalam pasti ada di sis. Kembali. Salah musraf kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyrul zalimin bil zalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberi hidayah salat berjamaah, hidayah talabul ilmi, hidayah silaturahmi. Mudah-mudahan kealpaan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, sebelum materi saya sampaikan tentang sholat jamaah, qasar dan qada pada saya, judul yang diminta oleh pengurus. Saya ingatkan ada dua ibadah yang walaupun tidak ikhlas, walaupun riya tetap berpahala. Yang pertama, duduk dalam majelis taklim. Duduk dalam majelis taklim, walaupun ibu duduk sini nak rame-rame, sumpah dewean. Nak majelis saya bilang, rame banyak kaum. Ketemu dengan kawan, tidak sumpah lagi. Jadi nawaitunya ke masjid untuk bertemu dengan kawan, bukan untuk ilmu. Ay, tak lemak dengan pengurus. Ay, ini apapun niat ibu-ibu duduk dalam majelis taklim tetap berpahala. Ada dua ya, ibadah yang saya tahu tetap berpahala. Dalilnya adalah hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Selesai majelis taklim, Allah berfirman kepada para malaikat, "Ku ampuni semua dosa-dosa mereka." Maka malaikat bertanya, "Ya Allah, di antara yang hadir itu bukan untuk nuntut ilmu, untuk yang lain." Apa kata Allah? Mereka adalah kaum yang tidak celaka. Siapapun duduk bersama mereka. Artinya orang tadi yang niat yang bukan untuk nuntut ilmu tetap mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua, yang ada kisah yang saya dengar dari salah seorang habib. Ada orang datang ke majelis taklim nak nagih hutang. Karena uang yang ditagih hutang itu hilang terus. Dia tahu ada bunyi ada di masjid. Misalnya. Jadi dia datang ke majelis itu untuk nagih hutang. Nah, ketika tausiah dia dengar. Ini rentenir yang ini tenir. Ketika majelis taklim dia dengar tausiah. Nah, ternyata dia mendapat hidayah dan dia menjadi ulama. Nah, itu tadi kan duduk dalam majelis taklim. Jadi kalau ibu ngantuk di majelis taklim. Kalau nak tidur siang, tidur di sini, weh. Ya, duduk, awal itu tidur di majelis taklim lillahi ta'ala. Nah, tetap dapat pahala. Tetap dapat. Nah, lebih baik tidur di sini daripada tidur di rumah. Yang kedua, ibadah yang apapun
niatnya tetap berpahala adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun niatnya, bahkan walaupun itu salah grammar bahasa Arab, tata bahasanya tetap berpahala. Jadi tidak usah takut selawat pada Nabi itu. Tidak usah, tetap berpahala. Ya. Kisahnya kan pernah saya sampaikan dulu, ya, ada orang yang semangat selawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi grammarnya salah, tata bahasanya salah. Karena orang Arab itu ibu tidak semuanya pintar bahasa Arab. Saya waktu pergi haji tahun berapa itu 2000 berapa itu ketemu laskar tentara atau polisi lah. Saya ajak bahasa Arab, tidak ngerti. Saya ajak bahasa Inggris, tidak ngerti juga. English, Arabic, yang baca maksud kubrik pula. Ya, maksud dusun dia dulu lah baca. Ya mau kubrik umpamanya, dusun kubrik yang di pojok sekali. Yang dia tidak sekolah umpamanya, tidak sekolah. Ke Palembang, tidak baca. Maksud dusun dulu lah. Dusun Arab pula. Ya. Nah, wong ini selawat pada Rasul, tapi grammarnya salah. Allahumma sholli alaihi. Nah, pada suatu hari ada kapal berlabuh di kampung dia, di kapal itu ada ulama yang ngomong dia salah. Ini bukan sholli alaihi. Ah, baik, sholli alaihi. Lupa lagi. Cari lagi ulama, dia kapal ini sudah meninggalkan desa. Lelah dikejarnya oleh orang tadi. Saya. Solo ku soli. Ini enggak orang tadi baca bocor baju. Kata ulama tadi, untuk kau terserah, bener kalau. Itu fadilah sholawat. Nah itulah Bapak Ibu ya, kita perlu banyak-banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Dan terakhir fadilah yang paling besar selawat pada Rasul. Kata ulama, barang siapa berselawat pada Rasul, banyak selawat pada beliau, maka pada waktu sakaratul maut tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ngapa? Alasannya nanti pada waktu sakaratul maut Nabi Muhammad SAW mendampingi kita dan kita akan kagum dengan ketampanan beliau, kewibawaan beliau, sehingga sakitnya sakaratul maut tidak dirasakan sebagaimana wanita-wanita yang motong tangannya kagum dengan kegantengan Nabi Yusuf, tak kerasa kalau tangannya kena potong. Padahal potong tangan itu sakit, tapi tak kerasa ngapa? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jangan cukup-cukup ibu aku potong tangan, terasa? Jangan Nah, begitu Rasulullah ditarik nyawa kita karena banyak salat, Rasulullah ada bilang kagum kita. Nah, nyawa sudah hilang. Nah itulah sedikit pembukaan. Baiklah ibu sekalian, rasanya tidak tegak, udah kalau tidak tegak. Yang ini apa? Dia katanya ayo. Duduk tadi, ini awak kecil duduk dulu. Ibu sekalian, judul kita 3 ya, pondok, jamak, kosong. Ya, jadi kok ya? Hah? Oh ya, jamak, kosor, kodok. Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui betapa pentingnya sholat, ya, betapa pentingnya sholat. Orang yang mengerjakan sholat sempurna, puasa sempurna, maka orang itu dijamin masuk surga. Sempurna di sini ibu, sempurna kualitas dan sempurna kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas ibu sempurnanya, ibu ya, kuantitas ya, bukan kualitas ya, itu jumlah sholat yang ibu gawe itu dari ibu balik sampai mati. Umpamanya kita udah umur seminggu. Hari ini balik, minggu depan mati. Umpama ya. Maka kuantitas sholatnya 5 dikali 7. Maka orang ini wajib sholat sebanyak 7 kali. Zuhur hari ini tidak sama dengan zuhur kemarin, tidak sama dengan zuhur besok.
Zuhur hari ini ada pertanggungjawaban. Zuhur besok dia zuhur besok, zuhur kemarin dia zuhur kemarin. Nah, ibu-ibu sekalian, kita ini kebanyakan, ya, terutama kita orang Indonesia ini, kebanyakan di awal-awal balik banyak meninggalkan sholat. Terutama kaum laki-laki. Mengapa? Karena orang Indonesia lebih mengutamakan kesopanan daripada ilmu. Orang Indonesia lebih mengutamakan kesopanan daripada ilmu. Jadi ilmu itu ditutup-tutup dengan kesopanan, sehingga orang tidak berilmu, sopan tapi tidak berilmu. Tengok baik, mising baik, ya. Nak mising, nak berak, diganti dengan buang air besar, diganti lagi dengan nak ke belakang, nak ke, diganti lagi kan duo, nak duo. Ada cerita, ini benar salah tidak tahu. Ibunya demi untuk menjaga kesopanan, ngajari anaknya. Nah, kalau nak mising jangan ngomong mising, nak nyanyi. Sudah. Pada suatu hari, ya, kalau dia punya pembantu, anak ini tidur dengan pembantu. Bi, nak nyanyi, nyanyilah. Kata ibunya, nak nyanyi, Bi, nyanyilah, nyanyi nih, mising di kasur. Ini contoh menjaga kesopanan, menghilangkan ilmu. Nah, begitu juga kita. Kita ini ibu, setelah saya lihat, jarang lihat orang tua, ya, mengajari anaknya yang menjelang balik. Ya, jarang lihat mengajari anaknya menjelang balik, terutama laki-laki. Sebab laki-laki itu balik itu diawali dengan mimpi indah, mimpi bersetubuh, ya, mimpi bersetubuh. Nah, nak mau bersetubuh dengan anak itu malu rasanya, tidak? Ya beda. Tak tega, tak mau bersetubuh kurang ajar. Ngomong Nah, kalau kamu mimpi bersetubuh, keluar mani, wajib mandi. Tapi itu beda. Malu. Tuh, anaknya mimpi bersetubuh, keluar mani, dia tidak tahu, tidak sholat dia, berdosa dia. Satu kali sholat ibu tinggalkan ya, dosanya lebih besar daripada 40 kali berzina. Sekali berzina itu ngabisi pahala seumur hidup. Kecuali kalau dia bertobat. Kecuali bertobat ya, ingat ya. Sikok dosa zina itu menghabiskan pahala seumur hidup kecuali kalau bertobat. Nah, apalagi 40 kali berzina. Ninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada merampok. Ninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada maling. Lebih besar daripada membunuh. Ya. Ninggalkan sholat itu, tak kate ulama ngomong orang yang membunuh itu kafir. Tapi ulama banyak ngomong bukan harus katakan orang yang tidak suatu kafir. Nah, kayak kelar ya kan. Ini gara-gara malu. Begitu anak junub, karena maknya tidak ingin tahu, bapaknya tidak ingin tahu, dia tidak mandi wajib. Dia sholat, dia ke masjid, tidak sah. Minggu depan mati dalam keadaan junub. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Siapa yang berdosa? Dia berdosa karena tidak bertanya. Bapaknya berdosa kalau tidak, karena melalaikan amanah dari Allah Subhanahu. Jadi ibu-ibu, ya, nak sopan itu bagus. Kalau tidak nuntut ilmu. Saya ini kadang-kadang dikata uang, ustaz tuh ngomong vulgarnya. Itu cara aku ngomong, aku udah gak banyak. Jangan harus bertemu begini. Bersetubuh itu lanang dia perlu anak lah. Jika ibu ke bawah selesai. Payah gue ngomongnya. Keluar mani itu pak yang kental dan putih. Nah selesai. Ciri keluarnya apa? Memancar. Selesai. Tapi itu mimpi. Nah mimpi itu macam apa sikap dewek. Saya itu begitu bapak ibu waktu masih kecil. Ibu saya ini dapat ilmu dari ibu saya. Ibu saya itu ngomong terus sama saya. Gak mengalami mimpinya loh. Lah apa bu? Kalau nggak mimpinya mandi wajib ya. Nah, yang mau ibu aku itu ya. Nah, ketika aku mimpi betino, tapi karena ibu aku tidak lengkap ngomong, setiap kali mimpi betino cuma nyingok betino kan, ada wajib aku. Karena ibu aku ngomong mimpi betino, ibu aku tidak ngomong mimpi bersetubuh, ya. Aku ingat omongannya, ya. Ibu aku cuma ngomong mimpi betino karena juga masih malu-malu kan. Kalau ibu aku ngomong mimpi bersetubuh, mungkin tidak mandi wajib. Jadi aku mimpi betino, nyingok betino, mandi wajib. Tapi masih mending daripada tidak. Mimpi junub dia tidak mandi
Nah, sehingga banyaklah sholat yang lalai. Nah, sholat ini ibu wajib dikodok. Ya, wajib dikodok. Bukan berarti kodok itu menghapuskan dosa yang lalu. Bukan menghapuskan dosa tinggalkan sholat. Ya, itu bentuk pertaubatan kita. Ya Allah, ampunilah dosa aku dulu dah tahu, aku bertobat kepadamu. Nah, bukti tobat apa? Kodok sholatnya. Nah, kalau dosa kita diampuni oleh Allah, aman, habis. Ya. Nah, ini Bu, cara mengkodok sholat itu, Ibu ya, dikerjakan di waktunya masing-masing. Lebih aman. Memang ada pendapat ulama, kodok sholat itu boleh dikerjakan di waktu kapan baik. Yang di waktu kapan baik itu ibu-ibu kalau sholatnya lupa atau kesiangan, baru di waktu kapan baik, di waktu dia bangun, di waktu dia ingat. Aku dulu pernah, waktu aku masih mahasiswa dulu ibu ya, sibuk nian saya dulu, sibuk ngurus kursus, sibuk kuliah, sibuk ngajar keluar kota, ya jadi full waktu saya itu. Nah, pada suatu hari aku lupa sholat asar. Begitu balik dari Tanjung Arta sampai di rumah nunggu kursus bahasa Arab, aku langsung ngajar kursus bahasa Arab, lupa masjid nunggu untuk remaja-remaja ngajar taklim zano, lupa sholat asar. Ingatnya kapan? Ingatnya besok jam 8 nak kuliah. Waktu mandi itu, kemarin itu rasanya aku berodo. Wih, aku terus asar. Nah, ingat jam 8 pagi, maka aku segera sholat asar jam 8 pagi. Itu untuk yang lupa dan kesiangan, boleh sholatnya di waktu dia. Tapi untuk kodok-kodok yang cak tadi, lebih aman ibu-ibu sholat di waktunya masing-masing. Ya, itu pasti sah. Mengapa saya katakan pasti sah? Karena sholat fardu boleh dikerjakan berulang-ulang. Ibu-ibu walaupun ibu tidak kodok nak ulang lagi sholat fardu boleh. Umumnya tadi sholat zuhur ya. Ibu ada, ayo, ada. Ibu tadi kan sholat zuhur ya. Nah, ibu taruh kelar, tak pernah tinggal sholat dari balik. Dari balik tak pernah tinggal sholat. Ibu tak pernah tinggal sholat. Ibu pulang lagi zuhur boleh. Zuhur yang kedua itu namanya hukumnya sunnah. Zuhur yang kedua itu hukumnya sunnah. Lagi sholat asar, pulang lagi. Asar yang kedua namanya sunnah. Kalau ibadah kodok, sholat fardu boleh berulang-ulang. Sebagaimana haji boleh berulang-ulang. Ibu pergi haji yang pertama. Yang pertama itu hukumnya wajib. Ibu pergi haji tahun depan, hukumnya sunnah. Yang ketiga sunnah, keempat sunnah terus. Ya, boleh berulang-ulang. Dalilnya apa? Dalilnya ada sahabat Nabi sholat bersama Rasul di Madinah. Selesai sholat bersama Rasul, dia balik ke kampungnya. Kemudian dia jadi imam di kampungnya. Dia jadi imam, dia mengulang sholat lagi. Ya. Dan masih ada riwayat lain, orang mengulangi sholat fardu, mengerjakan sholat fardu berulang-ulang. Sholat jenazah juga boleh berulang-ulang. Ya, pecah om meranjak ke Bayraman tidak, kepada mati tidak kubur di dusun Junior ya. Nah, di rumah mandi ke, disolat ke, dibawa ke masjid sebelum berangkat, disolat ke. Dia di kampung, disolat ke umumnya diantara itulah antaranya. Tidak apa-apa. Ya, boleh. Sholat jenazah pun boleh berulang-ulang. Dalilnya adalah Rasulullah ketika menyolati jenazah Hamzah, syuhada Uhud, 10-10 depan Hamzah. Dan lagi uang 9. Hamzah tetap di tempat. Nah, Nabi menyolatkan Hamzah berulang-ulang. Gas bu? Gas bu? Jadi ibu yang banyak tinggal dulu sholat, kerjakanlah sholatnya di waktu masing-masing. Kalaupun seandainya ada pendapat ulama mengatakan tidak katik kodok ya ada yang kalau ada kodok oke lah, tidak katik kodok itu terima. Tapi sholat ibu benar. Kenapa? Ibu mengulangi sholat fardu di waktunya. Maka kalaupun kodok tidak diterima, jatuh sholat ibu hukumnya nah itu. Tapi kalau ibu kodok zuhur dikerjakan di waktu duha, tertolak. Kalau
Duha itu dapat, kodok dapat. Tapi kalau ibu katakan zuhur, kodok zuhur di waktu zuhur, kalau tertolak kodok, ibu dapat sholat sunnah, tetap berpahala. Kan risiko. Makanya saya lebih senang berpendapat bahwasanya kodok itu dikerjakan di waktunya masing-masing. Boleh sekali, boleh dua kali. Selama ibu meninggalkan sholat. Jadi ibu-ibu perlu hitung kapan ibu tinggal sholat. Balai kapan? Balai umur 15 tahun. Sadar kapan? Oh, umur 25 tahun, 10 tahun. Nanti 10 tahun ke depan double. 10 tahun ke depan double. Niatnya tetap kodoan. Boleh dilapaskan dengan bacaan usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin kodoan lillahi ta'ala. Boleh. Atau boleh dalam hati, aku sholat zuhur kodok karena Allah. Jelas ibu ya? Jelas? Nak apa dulu? Bab kodok. Kita masuk bab jamak dari kosor ini. Lewat dulu. Terus apa ada pertanyaan? Itu dibaca bukan tausiah ya. Kalau tausiah kan lain. Ibu dengan laki jangan berisiko. Saya ngerti. Itu tausiah. Ini bab ilmu. Bab ilmu tidak ngomong itu. Nah, tanya langsung, tanya. Itu belajar bukan tausiah ya. Belajar. Nah. Jelas ini? Oke. Kalau jelas, nah itu menyempurnakan kuantitas sholat. Adapun menyempurnakan kualitas sholat, ibu-ibu banyak-banyak sholat sunnah. Duha itu ibu minimal 2 rakaat, maksimal tanpa batas. Apa? Paling sedikit 2 rakaat, maksimal tanpa batas, asal masih waktu 2. Waktu 2 kapan habisnya? Kurang lebih setengah jam sebelum zuhur. Sebenarnya 4 jam sebelum zuhur, tapi agak jauh dikit. Setengah jam sebelum zuhur. Itulah habis waktu 2. Sekarang zuhur jam 11 lewat, anggap itu 12. Setengah 12. Nah, habis. Tapi kalau berubah setengah lagi nambah lagi dikit. Sebenarnya 12:04 habisnya ya. Anggap setengah 2. Ingat dulu ya, boleh sebenarnya 12:04 boleh. Masih boleh. Tapi aku ngomong tadi untuk hati-hatian. Jadi sholat 2 tanpa batas. Begitu pun sholat malam. Sholat malam minimal berapa rakaat? 2 rakaat maksimal. Tidak terbatas. Sholat witir berapa rakaat minimal? 1 maksimal. Tidak terbatas. Yang penting kan? Nah, bisa tuh pernah sholat witir 13 rakaat. Ya, paling kecil 1 rakaat, maksimal, tidak terbatas, asal kan? Ganjil. Boleh tetap 2-2. Duduk sholat 13 rakaat, boleh 2-2. Niatnya witir. Niatnya witir, boleh. Nah, ibu-ibu, itu untuk menyempurnakan kualitas sholat sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah bertanya kepada malaikat, ya, Allah beritakan malaikat, periksa sholat hambaku, apakah sempurna atau tidak sempurna. Kalau sempurna, boleh sempurna. Kalau tidak sempurna, cari apakah hambaku mengerjakan ibadah sunnah. Kalau ada, sempurnakan sholat sunnah fardunya dengan ibadah sunnahnya. Itu dalil bahwasanya wajib sempurna kualitas. Makanya ibu selesai sholat bukan alhamdulillah, tapi istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ngapa? Yakin niat sholat ini tidak sempurna kualitasnya. Minta ampun pada Allah. Nah, jelas ya? Nah, sekarang jamak dan qasar. Apa itu jamak?
Nah, kalau ibu ngomong gabung salah. Kalau ibu ngumpulkan salah juga. Bahasa yang mudah dipahami, kalau ibu gabung berarti 8 rakaat ya. Ya. Bahasa yang mudah dipahami menurut saya mengerjakan 2 sholat dalam 1 waktu. Kalau gabung dia sih kok salah. Gabung, namanya gabung kan? Nah, kita bergabung, sih kok ngomong. Oke, saya pikir apalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah itu jamaah itu mengerjakan 2 sholat dalam 1 waktu, ya. Dan iya, kalau gabung itu masih melahirkan pemahaman yang macam-macam. Bisa jadi siko digabung. Ya, bisa bersatu. Mari kita bergabung. Seperti siko. Kalau mengerjakan 2 sholat dalam 1 waktu, tahu nggak? 2 itu sholat. Berarti tidak digabung. Jelas. Mengerjakan 2 sholat dalam 1 waktu. 2 sholat itu berpasang-pasangan. Nggak boleh selingkuh. Ya, haram selingkuh. Zuhur berpasangan dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, itu 2 pasang, ya. Adapun subuh jomblo dia udah ganti pasangan, maka dikerjakan di waktunya masing-masing. Nah, saya katakan mengerjakan 2 sholat di waktu karena jumlah rakaatnya tidak dikurangi. Jumlah rakaatnya tidak dikurangi. Karena kita 2 sholat yang kita kerjakan. Ini namanya jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh dua-duanya dikerjakan di waktu zuhur, asar, boleh dikerjakan dua-duanya waktu zuhur, boleh dua-duanya dikerjakan di waktu asar. Umpamanya udah perjalanan, masuk waktu zuhur, ayah pulang kerja di waktu asar, ya sudah dong. Di waktu zuhur, ibu tidak sholat, ya. Nah, di waktu asar, ibu baru sholat. Zuhur dulu, 4 rakaat, baru asar. Atau ibu nak berangkat sekarang. Nak pergi musafir jam 2. Ya, jam 2. Nah, ibu waktu sholat zuhur, langsung zuhur 4 rakaat, tegak lagi, sholat asar 4 rakaat. Kakek waktu asar, ibu tidak usah sholat lagi. Begitu juga zuhur, maghrib dengan isya. Itu namanya jamak. Jelas ya? Jamak ini ibu dak kate qobliyah, dak kate ba'diyah. Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Dan sebaiknya jamak itu setiap kali hendak sholat disunahkan untuk iqomah. Qomat ya, Allahu Akbar. Walaupun perempuan, tapi perempuan jangan keras suaranya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, terasa qomat lagi, ya. Nah, itu jamak, ya. Nah, jamak ini ibu bukan hanya untuk musafir. Jamak ini boleh musafir dan boleh bagi yang tidak musafir. Boleh musafir, boleh bagi yang tidak musafir. Umpamanya dokter nak operasi, jam 11 belum masuk waktu, jangan dulu masuk waktu operasi, niat ke kakek asal sholat jamaah belum selesai, zuhur lewat, kenapa jangan tinggal ke pasien, ya. selesai jam 5, nah sudah jam 5 diuduk, sholat zuhur, sholat asar, boleh. Atau ibu-ibu umpamanya ada kegiatan yang sibuk, yang sulit untuk ditinggalkan. Ingat ya, sulit untuk ditinggalkan. Ingat ibu ya, ada perbuatan yang sibuk untuk ditinggalkan. Umpamanya ada tradisi pengantin, ya. Umpamanya pengantin nggak pakai price. Nah, banyak tamu sehingga nggak pacak sholat zuhur di waktu zuhur. Ya sudah, apa ibu tenang,
Kemudian ibu-ibu selesai asarnya bersih-bersih, sholat zuhur dan sholat asar. Atau macet perjalanan. Saya itu pernah macet. Nah, pergi ke pengajian macet di Gaya Baru sejam sampai habis waktu maghrib sampai isya pelaju. Jamaah boleh. Atau polisi ngawal demonstran, ngawal sibuk sehingga habis waktu sholat pertama boleh jamaah. Jadi jamaah itu bukan hanya untuk musafir, bahkan Bapak Ibu daripada tinggal sholat untuk orang yang menonton bola mania ya. Yang ada kan penonton bola mania ya. Kapan ada pertandingan bola, wah duluan ngetem di depan tiket sehingga dia tidak sempat untuk sholat. Nah, untuk orang seperti ini daripada tinggal sholat dia jamak tuh baik. Ustaz lagi mau enteng, tidak enteng. Kalau aku tidak nonton bola, ya. Kalau aku masuk ke Gawega, pernah jalan di lapangan sana bola. Ini untuk yang bola mania. Bola mania itu ibu-ibu ya, lebih baik tidak sholat daripada tidak nonton. Nah, kan fatal. Ya, bola mania itu lebih baik tidak nonton. Lebih baik tidak sholat daripada tidak nonton. Sama dengan mancing betul. Mancing mania itu lebih baik tidak sholat daripada tidak mancing. Makanya sholat ngaji itu tuh, jangan ada apa. Dalilnya, nah ini dalilnya ibu ya. Tolong ibu renungkan dalilnya. Dalil yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat di Madinah tanpa sebab dan tanpa uzur. Tanpa sebab dan tanpa uzur. Beliau jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tanpa sebab boleh, apalagi ada sebab. Cuma kata sahabat Nabi yang bernama Qatadah, jangan ketumanan. Ketumanan. Sekali-sekali baik. Ini nonton bola itu kan tidak setiap hari kan? Sekali-sekali. Nak jamak terus, nah saya tindak jamak. Ini masakan banyak di aku ini masak rendang, masak pindang banyak orderan. Jamak, kita baca jamak. Sekali-kali boleh, ya. Sekali-kali boleh. Jelas ibu? Itu jamak ya. Tidak mengurangi rakaat, tapi cuma waktunya. Waktunya dikerjakan di satu waktu. Yang kedua, qashar. Apa itu qashar? Qashar itu mengerjakan sholat 4 rakaat dengan cara 2 rakaat. Sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat baik. Yang 4 baik. Yang tidak 4 baca. Maka zuhur, asar, isya. Zuhur 2 rakaat. Oke. Waktu masuk asar, sholat asar 2 rakaat. Masuk waktu isya, sholat isya 2 rakaat. Maghrib tetap 4 rakaat. Itu namanya qashar. Maghrib di aku bikin tes baik. Pokoknya ibu jangan ngantur. Maghrib 3 rakaat. Nah, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3, zuhur 2, asar 2, subuh tetap 2. Di waktunya masing-masing. Di waktu masing. Ini namanya qashar baik. Usolli pada suri qashar baik lillahi ta'ala. Apa sih lo? Qashar baik. Kan itu bahasa Arab bukan hadis. Ibu-ibu, yang aku ngomong usul ini itu bukan hadis loh. Jadi apa aku ngomong? Ini bukan hadis, bukan Quran. Ini namanya tuh hadis, Quran kamu ubah atau doa kamu main-main ke. Doa ini kan ngomong usolli pada suri qashar baik.
Ya boleh, tapi nak apa kayak tahu pula. Lagi kamu juga kosor baik, tapi tahu kamu juga bayang wajahku yang kosor baik. Kosor tak? Saya juga pakai kata-kata baik. Kosor baik, ingat kosor baik. Jadi kalau kosor baik ibu dikerjakan di waktunya masing-masing. Zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, kosor ini ibu khusus untuk musafir. Tidak boleh ibu kosor kalau ibu belum meninggalkan tempat. Ibu hanya boleh jamak, sebab jamak bukan hanya untuk musafir. Ibu nak berangkat jam 2 keluar kota jauh, ibu boleh jamak, tapi ibu tidak boleh kosor karena ibu belum musafir. Nah, kalau ibu lah lewati Palembang Coret, ada kan Palembang Coret kan? Palembang Coret. Nah, berarti ibu langsung luar kota Palembang, mampir dia di warung kopi, lah boleh kosor karena ibu sudah musafir. Palembang Coret. Palembang Coret. Terserah pun 60 kilometer. Yang penting keluar wilayah Palembang. Itu baik. Makanya aku Palembang Coret dulu batas Palime sikat lah Palembang Coret. Ada gerbang di sosial ini kan? Palime, Pak Yasin, selamat datang musim Pak Yasin. Ya. Dulu. Nah, kalau dulu ibu lewat Palembang sini, lah sudah bisa kosor. Nah, berhubung sekarang ini lagi kembang ke kilometer 12, ibu boleh kosor kalau sudah lewat kilometer 12. Dan ini adalah Rasulullah SAW tidak mengkosor sholat kecuali di luar kota Madinah. Itu dalilnya. Nabi tidak mengkosor sholat kecuali di luar kota Madinah. Jadi kalau ibu nak kosor, ibu nunggu musafir dulu. Nah, kosor ini ibu boleh ba'diyah, boleh qabli, kalau mau boleh. Ya. Yang nggak boleh jamak, boleh. Jelas ya? Nah, itu namanya kosor. Nah, selanjutnya ibu ada lagi namanya jamak kosor. Lah jamak kosor pula. Aku nak nanya ibu sebelum aku terangkan, ngerti tak kira-kira? Ya, ingat ini pertanyaan ini. Aku nak berangkat jam 2 ke Jakarta naik mobil dewek. Jam 2 siang. Kemudian aku sholat zuhur. Jamak kosor di sini. Boleh tak? Hah? Boleh tak? Apa? Iya, karena ada kosor. Tapi kalau jamak kan? Nah, ini. Jadi kalau jamak baik boleh. Kalau kosor tidak boleh. Naik mobil, saya mampir aku di Pindang OI sana, Neraya, Timbangan. Masih dekat ya? Aku pas waktu zuhur. Aku sholat zuhur kosor, jamak dengan asar kosor. Boleh tak? Kenapa? Nah, harus selalu keluar gaya Palembang. Nah, itu juga. Udah sih ibu? Nah, jamak kosor tadi ya, kita kerjakan jamak, kemudian yang 4 kita pendek dulu. Maghrib dengan isya, maghrib tetap 3, isya 2. Nah, sekarang kasus umpamanya ibu. Misalnya ibu naik mobil dewek atau naik bis, mobil mampir di Prabomuli jam 12:30. Makan dulu di restoran, ya, diperkirakan sampai Palembang jam 3, belum masuk waktu asar. Ya. Kira-kira ibu boleh tak jamak di Prabomuli? Jamak kosor boleh tak? Kan kita sampai asar, kan? Sampai asar, kan? Sampai sini asar. Sampai Palembang ibu-ibu diperkirakan jam 3, belum masuk waktu asar. Salah sholat asar tadi. Kan ibu kan kali sampai Palembang.
Atau ibu sampai Idul Raya umurnya jam 1. Nah, sampai Idul Raya jam 1. Ibu jamak boleh tak? Padahal setengah jam lagi sampai. Ini masih banyak waktu zuhur. Boleh tak? Jawabannya boleh. Nah, ibu dengar. Kalau ibu sudah jamak tadi atau jamak qashar di perjalanan sampai di tempat waktu sholat belum masuk yang waktu sholat kedua, dan ketika masuk waktu yang kedua azan asar, padahal ibu tadi sudah jamak, maka di situ ibu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, ibu terus tidur. Sudah sholat, apa tidak masalah, tidur belah. Sudah sholat, tak usah lagi. Pilihan kedua, ibu pulang sholat asar. Maka status sholat asar ibu adalah sunnah. Kedua, ibu pulang sholat asar. Berarti sholat asar ibu yang pulang ini statusnya sunnah. Ibu dapat pahala sunnah. Jadi tetap ibu ya, walaupun dengan lagi nak sampai, tetap jamak telah. Kaget lah sampai. Ya siapa tahu itu ngantuk berat tidak? Begitu sampai Palembang, ya Allah ngantuk berat kan? Tidak. Begitu azan subuhnya. Nah, kalau itu sudah jamak, aman, adalah nyambung ya terus aman ibu. Tapi kalau ibu tidak jamak, dengan lagi nak sampai Palembang sudah jamak, pas ibu ngantuk berat, ada tabrakan semuanya tengah jalan. Nah, bahaya ibu meninggalkan sholat. Itu yang namanya jamak. Nah, jamak ini ibu boleh ya mengerjakannya apakah jamak takhir, apakah jamak takdim, tetap sesuai nomor urut. Sesuai nomor, semuanya ibu jamak takhir. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Tetap zuhur dulu baru asar. Tak ada asar dulu baru zuhur. Kecuali kalau ibu mendapatkan jamaah di masjid. Ibu yang kerjakan sholat jamaah di masjid, uang sedang asar. Nah, ibu boleh sholat asar dulu. Nanti setelah salat kanan sampai kiri baru sholat zuhur. Nah, itulah tentang jamak dan qashar. Paham? Boleh tak orang sholat jamak berjamaah dengan orang tidak jamak? Boleh, ya boleh. Dia sedang sholat maghrib, belok maghrib. Atau sholat isya, dia sholat isya, belok sholat salat kanan kiri, kita tegak sholat maghrib. Boleh tak qashar berjamaah dengan orang tidak qashar? Tak boleh. Kecuali kalau dia imam. Sebab yang namanya rakaat makmum tidak boleh lebih pendek dari rakaat imam. Tak ada makmum assalamualaikum duluan, ya, makmum tegak, imam tegak. Itu kan. Jadi tidak boleh kalau dia sebagai makmum. Tapi kalau dia imam, sholat 2 rakaat qashar, makmumnya 4 rakaat, boleh. Sebab boleh makmum salamnya setelah imam. Jelas, Ibu? Nah, pada situ dulu kalau ada pertanyaan baik berhubungan dengan materi tentang sholat apa saja dipersilakan. Nah, Amin. Amin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku nak tanya, Cak Mano kalau lebaran ini sembahyang Idul Fitri sudah sembahyang Muhammadiyah sholat, terus pergi ke pemerintah dia merah pula, jadi dua kali sholat ya. Mana itu? Ya, 2 kali lebaran dan sini ayat lebaran. Ibu sekalian, sholat id ya. Kalau dia sholat Idul Fitri, Idul Adha itu normal, dalam seperti sholat subuh ya, atau sholat qobliyah ba'diyah. Kalau dia normal, itu masalah. Yang masalah ini dia ada takbir 7 kali. Maka yang sholat tidak ikut pemerintah, sholat Idul Fitrinya tidak sah. Mengapa saya katakan tidak sah? Ingat ini Bu. Ingat ya, saya berpendapat ini bukan karena saya Muhammadiyah, bukan karena saya NU, bukan karena saya pro itu, saya pro hukum Islam.
Saya ini Muhammadiyah sebenarnya, kalau mau tahu. Setelah saya kaji, hukum Islam itu ada hak pemerintah, ada hak rakyat. Hak pemerintah, rakyat tidak boleh membela. Kalau rakyat campur tangan kacau. Contoh, umpamanya kasus kisos, hudud takzir. Kalau dua maling, kata Al-Quran, potong tangannya. Quran surah Al-Maidah, ya, ayat 30 sekian. Kalau maling, potong tangan. Allah mau potong tangan, Allah tidak mau pemerintah, tapi Allah mau potong tangan. Tapi ayat ini untuk pemerintah. Tidak boleh rakyat mengamalkannya. Tidak boleh, berdosa. Ada orang maling, kita tangkap tangannya, potong. Berdosa kamu. Walaupun kamu mengamalkan Quran, karena itu bukan hak kamu. Hak pemerintah. Jelas sekali itu surah Al-Maidah, ayat 30 sekian. Ya. Pokoknya aydihum, potonglah tangan mereka. Kisah suka umpamanya, bunuh, dibunuh. Tidak boleh kamu kisah orang membunuh. Itu hak pemerintah. Nah, ketika hak pemerintah diambil oleh rakyat, kacau. Apa? Maling, potong tangan. Jangan masih dendam. Akan jadi kekacauan. Ya. Akan terjadi hak pemerintah diambil oleh rakyat pasti kacau. Apa baik? Nah, begitu pun ibadah. Ibadah hak pemerintah diambil oleh rakyat pasti kacau. Buktinya apa? Kemarin tahun 2023 ya saya rekam. Itu ada 5 pilihan sholat Id. Tanggal 21 itu Yogyakarta, Aboge, tanggal 22 Kalimantan, tanggal 23 Muhammadiyah, tanggal 24 pemerintah, tanggal 25 ini 25 wong, 25 macam sholat Id. Kenapa? Ini hak pemerintah diambil oleh rakyat. Seharusnya sih pemerintah tentukan tanggal sekian, cukup. Sami potongnya, tidak boleh kita ikut. Maka saya katakan dasar. Yang tidak ikut pemerintah dasar apa? Ini hak pemerintah. Ketika pemerintah umpamanya salah, cak tadi uang potong tangan oleh pemerintah masuk penjara. Yang berdosa pemerintah bukan kita. Tapi kalau kita yang ngawinnya, kita yang berdosa. Ya, kita yang ngawinnya, uang boleh balik kita potong tangan, kita berdosa. Kita sholat Id, puasa lebaran, saya ikut pemerintah. Kita ngawinnya, kita berdosa. Itu dalam bahasa pikir bukot. Bukot itu pembangkang. Ya. Makanya kacau. Ya kita kan punya ilmu. Masing-masing kita punya ilmu. Kalau ibadah dewe-dewe, kita masalah. Bunuh tak bunuh, tidak kacau. Kalau berjamaah itu wajib disatukan. Ikut pemerintah. Tak baca kita. Ya. Contoh tanggal ini kan hubungannya ke nasional, ke sosial ya. Tanggal berapa? Ketika pemerintah menggunakan kalender Masehi dan Kristen ya sudah kita ikuti. Tapi ingat ketika berhubungan dengan ibadah wajib ikut kalender Hijriah. Ya, buat awal ikut kalender Masehi. Kita coba, ibu pakai kalender Hijriah, pemerintah pakai kalender Masehi, orang Cina pakai kalender Cina. Kapan kita nak ini pergi jalan tanggal 4 Muharram? Malu tanggal berapa? Kata orang mana sih? Jika kamu Cina, tanggal berapa itu? Nah, kan kacau ya. Karena ini hubungan bersama-sama. Kalau bersama-sama sikok yang bagus. Sikok harus ditahan, tidak boleh masing-masing. Dan ini Bapak Ibu tidak pernah tidak terjadi kecuali di Indonesia. Ya, yang seperti ini tidak terjadi kecuali di Indonesia. Bukan berarti di Mesir, di Arab, di Brunei, ada ahli ilmu falak, banyak ahli ilmu falak. Ya, tapi mereka tahu hak dan kewajibannya. Jelas? Ada yang lain? Ya. Masih mana panitianya mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ini mau nanya, misalnya saya kan dari Palembang. Begini. Saya ke Lampung. Ah. Waktu di Lampung, saya kan masih dikatakan pusat begitu. Boleh nggak yang singkat tadi? Saya kerjakan waktu di Lampung. Kosong. Boleh. Karena Lampung itu bukan domisili ibu.
Kalau domisili ibu di Palembang, ibu ke Lampung, ibu ke Jakarta, selama ibu di Jakarta, dalam mazhab Syafi'i cuma 3 hari, ibu boleh jamak dan qasar. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ibu sampai di Palembang, karena ini wilayah ibu tidak boleh qasar, ibu hanya boleh jamak baik. Jelas? Lagi lain? Yo. Ada lagi yang lain? Situ, pojok. Ya bu. Lanjut tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak nyimpang tak dari tema. Aku nak nanya masalah sedekah tadi. Misalnya aku sedekah, cuman aku kalau sedekah selalu ngomong sama wong. Umbar-umbari sedekah sini, sedekah situ. Nah aku ini dapat pahala atau dapat dosa dalam sedekah itu? Ibu-ibu. Amal apa tidak? Ya. Kalau kita beramal soleh, ya, bukan hanya sedekah ya, ibu. Amal soleh itu kalau baca jangan difitoge, walaupun ada wong tahu. Nah, balik haji nih ya. Jangan kamu bertanya nih wong, Pak Haji, apa pengalaman? Lumayan. Nah, jangan, nggak usah. Habis malam haji no. Ya. Ibu-ibu, kita jangan ngomongkan kebaikan kita kepada orang lain. Mengapa? Karena itu rawan riak. Kita tidak boleh ngomong riak, ya. Tapi itu rawan riak. Tapi kita boleh sujud sama dia. Ayo dari riak. Tidak, kita tetap berbaik sangko. Tetap berbaik sangko. Tapi kita tahu sebagai pelaku jangan ngomong. Sebab itu rawan riak. Ya, tidak disebut besetan. Nah, kalau dia kena riak, dia dapat pahala. Dah, tapi kalau dia tidak kena riak, dia ngomong tuh mungkin tidak riak ya. Ya mungkin ya tidak tahu ya. Umpamanya tidak riak, cuma dia dilata mulut baik. Hanya itu ngomong jadi dikit-dikit ngomong terus ya. Kayak Umar bin Khattab berlalu tuh kan ketika beliau masuk Islam. Siapa niat ngomong di sini banyak nyenges kata yang di mukanya. Ya, dia nak tahu aku masuk Islam. Oh siap, nah, kita kan, hei, aku Islam. Nah, ini ngomong ini langsung. Oh, mana kita. Umar bin Khattab nak kawan, siapa nak ngadang dia. Nah, ini kan nyenges mulutnya. Kalau mulutnya nyenges ibu dan nak ganti riaknya, kita tetap berpahala. Tapi kalau ada riaknya, ganti pahala. Nah, riak itu di hati. Jangan dia tahu. Malaikat baik, ibu-ibu dia tak tahu untuk riak. Jadi ada riwayat dalam kitab Tanjul Ghafilin, malaikat membawa amalan seorang hamba, banyak niat, malaikat, wow ini amalannya banyak niat, pasti masuk surga. Sampai di hadapan Allah, kata Allah, kalau tujuh baca nyatet baik, tak tahu isyadino, itu amalan sebanyak itu 0, tidak pernah dilempar ke alam katik pahala sama sekali. Sia-sia kalau dia. Tapi kita sebagai pendengar, jangan nebak, nebak, nanti mana sati, woi, mam, jangan meninggal, ngomong tu kaki habis amal kau. Yo, contoh lagi dulu ya, lihat ini macam-macam ibu bu. Contoh lagi, ada kisah, ada seorang ulama bertandang bersilaturahmi di rumah kawannya. Kawannya ini lah pergi haji berkali-kali, justru budak saya. Tolong baik ke ampal warna merah tuh, dibawalah amal. Oh bukan itu, ampal warna merah yang kamu beli pergi haji yang ketiga. Yang waktu pergi haji tadi, dibawa lagi. Oh bukan, itu yang pergi haji yang kedua. Yang ketiga, apa kata ulama tadi? Gara-gara ampal habis seluruh pahala haji. Tadi malam ya, waktu aku sholat tahajud, aku mau ribut no. Kenapa kan aku tahajud itu? Ya, ngomong kan? Tadi malam ada orang ribut selesai. Tadi malam waktu tahajud, tadi itu waktu aku Quran, waktu aku berzikir, aduh kenapa tadi waktu aku berzikir? Sebabnya tadi jam sekian ada wong begini. Nah, artinya apa? Kita menyembunyikan kebaikan kita, sebagaimana menyembunyikan aib kita. Nomor 2 ini bu. Jangan juga diceritakan dosa kita. Aku dulu waktu masih gadis, legal, banyak cewek-cewek cowok-cowok. Ganti ya.
dosa yang ditutup oleh Allah yang tidak diketahui kemungkinan besar terhapus. Tapi dosa yang diketahui dengan uang tidak terhapus. Maka ibu akan dihisap dosa tadi. Ibu-ibu, dosa kita ini kalau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau-kalanya kecil kemungkinan masuk surga. Kalau dihisap kalau enggak, itulah jangan buka aib kita, jangan buka dosa kita supaya dosa kita itu diampuni oleh Allah. Gas ya? Ada yang lain? Tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustadz, misalnya kita subuh sholat di masjid, terus sampai ke rumah kita akan melakukan sholat suruh, Ya. boleh tak? Yang kedua, Yang kedua, niat sholat jamak dan kosong cak mana Pak Ustadz? Pak Ustadz kan nerangkan cara sholat ya, tapi niatnya tidak gandeng. Nah, jamak takdim dengan jamak takbir itu mana? Iya. Ya. sudah. Sudah. Makasih. Incak hujan sedikit sini. Enggak, apa ini? Tapi tidak ganti ini. Ibu-ibu, sholat suruh itu sebenarnya dikerjakan di tempat kita sholat subuh. Saya rata-rata kalau di masjid, makanya ya di mana kita duduk, di situlah kita sholat suruh. Tapi ada ngomong juga boleh berat, belah. Intinya di tempat itu minimal. Kalau ibu sudah pindah ke rumah sholat suruh, maka itu jatuhnya sholat sunat mutlak. Tetap berpahala asal sudah terbit matahari, ya. Ya, usuli boleh usuli sunat suruh kalau diterima oleh Allah sebagai suruh, kalau tidak diterima mutlak. Ibu-ibu, niat ibadah ini kalau salah jatuhnya mutlak. Contoh, ibu mau sholat sunat Syawal, rukun-rukunnya Syawal sudah habis, ya. Nawaitu shoman, Shoma gadin fi syahri Syawal lillahi ta'ala. Rukunnya itu ada sudah. Ibu sholat puasa sah puasa ibu, tapi pahalanya bukan pahala Syawal. Pahalanya pahala sholat puasa ibu bukan ban sekarang ini, bukan waktu berkurban dengan seekor kambing berkurban, karena bukan waktu kurban ibu dapat pahala sedekah, ibu tidak dapat pahala kurban. Begitupun sholat suruh tadi, ya kita balik karena sudah masuk suruh artinya sudah boleh sholat, ibu niatnya suruh. Kenapa? Ternyata umpamanya dan diterima suruhnya, diterima pahala sholat sunat mutlak. Nah, nomor dua ibu, masalah niat, tadi kan sudah saya omongkan. Niat itu, nak jamak takhir, nak jamak takdim, itu sudah nama baik. Ibu boleh pakai bahasa Indonesia. Aku sengaja sholat zuhur dan asar jamak takhir atau jamak takdim lillahi ta'ala, atau kosor. Sengaja aku sholat jamak takdim zuhur dan asar di kosor karena Allah sudah boleh. Ya saya boleh. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Sebelum zuhur, ya, boleh lagi. Sebab sebelum suatu boleh ngomong. Asal jangan sudah takbir. Sama yang ibu kosong, nama itu sama modelnya, kosong modelnya, setiap kali boleh. Sekali ini juga boleh. Tidak mengucap juga boleh sama. Jadi ibu pun walaupun ibu tidak mengucap sholat jamak, jamak kosor, tapi ibu ini sholat jamak kosor boleh. Pakai dalam hati boleh, ya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja aku sholat jamak dan kosor, jamak dikosorkan karena walaupun ibu salah jempol bahasanya, ya, bahasanya tidak benar. Sengaja aku sholat kosor jamaan, misalnya jamak ini kan sah karena Nabi tidak menentukan lafaz niat. Sama dengan doa itu Nabi tidak menentukan bagaimana cara ya Allah minta sentuhanku, minta Tuhanku. Ije kayak Allah, boleh buntut ya Allah, sah, boleh. Karena Nabi tidak menentukan lafaz doa. Lagi. Jamak itu sholat. Kebenaran kita berimaman di masjid. Nah, terus kita niatnya kapan Pak Ustaz? tetap kan? Kalau ke misalnya kosor, Iya. kalau ke imam. Imamnya kosor kan? Tidak. Ada baca. Berarti itu jamak. Kita jamak baik. Nah, untuk yang kita nak ngaku ke asar tadi apa? Nah, kita jamak baik. Nah, ketika asal itu kosor. Tetap makmuman jadi sama yang pertama tadi Pak Ustaz. Melok ini zuhur tadi. Dia jamak dah.
masjid, ya. Jamaah kan tapi Ah. kan niatnya berjamaah. Ah. Tapi itulah jamaah dengan asar setelah itu. Ya. Kita pikir lagi tak sampai dan kita punya asar. Ah. Mana itu? Itu sudah apa? Jamaah Tetap jamaknya waktu sholat zuhur. zuhur lagi. Usolli fardhu zuhri majmu'an ila al-asr lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat zuhur dan asar jamak karena Allah. Apa? Makmuman. Makmuman, boleh. Ya, boleh. Penting ibu-ibu jangan pusing oleh niat. Niat itu menggunakan bahasa salam itu tetap sah. Ya. Menggunakan bahasa salam itu tetap sah. Lagi? Habis sekian. Waktu mungkin waktu tidak mengizinkan kerja. Asar jam berapa ya? Siapa yang izin? Gak mau ada yang izin begitu. Ada. Masih ada waktu Silakan. 6 menit. Masih ada yang mau lagi? Mau bertanya? Silakan. Nanti bertolak belakang kita tadi. Apa? Bertolak belakang sesuai kita. Katanya kalau sudah ada semua. Tapi yang diinginkan itu tadi malah boleh kan? Gimana Bu? Apa yang betul? Apanya? Macam-macam. Bertolak belakang antara kita antara imam. Iya kan imam. Selesai imam. Kita tegak. Suka serentak itulah. Ibu imam itu kan nggak sholat zuhur baik. Kita nak jauh dengan asar. Nah, kita niatlah. Habis zuhur ini langsung sholat jamak. Niatnya di awal sholat zuhur. Maksud saya bukan serentak dengan imam itu ya. Au. Au. Dua dewek dia. Dengan imam. Zuhur bergabung. Nah, asarnya gitu. Nah. Name. Kalau jamak dekat dia, langsung ada siapa yang jamak dekat dia kata qobliyah. Tapi tentu masjid boleh. Tentu masjid boleh. Ba'diyah qobliyah dakate yang jamak. Imam tadi kalau dia ada jamak boleh qobliyah ba'diyah. Lagi? Nah, itu. Nah. Cepat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini kan wanita ada waktu lagi halangan itu. Yo. Jadi kalau misalnya kita mandi wajibnya di waktu asar, itu pernah dengar kalau sholat zuhurnya di qada. Iya sih. Itu pertanyaannya. Sesuai kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kalau ibu suci di waktu asar, ya, maka ibu tetap wajib sholat zuhur. Kalau ibu suci di waktu asar, ibu tetap wajib sholat zuhur jamak. Kalau ibu suci di waktu isya, suci waktu isya, ibu tetap sholat maghrib dengan isya. Karena kata ulama, maghrib dan isya itu satu waktu. Zuhur dan asar satu. Nomor 2, ibu masuk waktu zuhur, ibu belum sholat. Tahu-tahu jam 2 kenomen, belum sholat zuhur. Nah, zuhur ini wajib dikodok. Karena ibu sudah masuk waktu tapi ibu melalaikan, menunda. Wajib dikodok ketika suci. Ya, ibu nanti sholat zuhur kodok. Nah, itu. Jelas kok? Lagi? Namanya? Zuhur. Ibu-ibu, syarat sholat zuhur itu diantaranya masuk waktu. Ciri masuk waktu itu kalau sudah azan yang kedua. Dengan azan pertama jangan. Azan kedua, kadang-kadang azan pertama itu belum masuk waktu ya. Azan kedua, kalau di masjid itu 2 azan. Kalau di masjid itu masih kok azan, maka azan yang pertama ibu langsung boleh sholat zuhur. Tapi kalau itu 2 azan, lebih baik ibu ambil azan yang kedua karena khawatir azan pertama belum masuk waktu. Sebab ada beberapa masjid yang punya peraturan, walaupun belum masuk waktu karena ini azan pertama, dia azan duluan. Jadi boleh sah. Lagi?
Sekian. Sampai jumpa insya Allah kapan-kapan. Hari kita berdoa. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa syid zalimin bi zalimin wa akhina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min amrina kasan qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-tuqa wal 'afwa wal ghina istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi. Sekali lagi ibu, saya masih ingat. Ibu kalau sholat, ya, mukenanya pertama tidak boleh nutup kening. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas mukena. Mukena. Contoh. Saya ini mukena ya.